Saya Dr. Elvira, Bapak Dwi Atmanto, kemudian mahasiswa saya Yasmin dan Keja yang di belakang ada grup saya akan memberikan pelatihan mengenai pelatihan pembuatan handshop untuk sanitasi higien di lingkungan sekitar di untuk kebersihan itu terdiri dari sanitasi dan higien ya. Nah, sanitasi adalah usaha kesehatan preventif ya. Preventif itu adalah pencegahan ya yang menitik beratkan kepada kegiatan usaha kesehatan lingkungan hidup manusia. Jadi sanitasi benar-benar untuk pribadi masing-masing ya. Sedangkan higien adalah usaha kesehatan preventif atau pencegahan yang menitik beratkan kepada usaha kesehatan individu juga maupun usaha kesehatan pribadi dan hidup manusia. Jadi lebih kepada kebersihan lingkungan, di samping diri juga kebersihan lingkungan. Kalau sanitasinya sebetulnya lebih kepada cara membersihkannya, bagaimana ya, cara mengatasinya bagaimana gitu ya. Lanjut Pak. Nah, apakah manfaat higien dan sanitasi? Yang pertama adalah mencegah penyakit menular ya. Kita tahu virus COVID-19 ini kan sebetulnya penyakit virus yang sangat menular ya. Bisa melalui saluran pernapasan ya, batuk pilek, segala macam ya, itu bisa menular. Bukan hanya dengan kontak langsung, tapi juga bisa terpapar dari barang-barang yang dipegang oleh si pembawa virus tersebut ya. Kita berhadapan ataupun kita dipegang atau kita megang barang dari orang yang terpapar virus tersebut seperti itu ya. Pandemi COVID ini yang lagi ngetrennya intinya gitu ya. Nah, kita Pak belum tadi. Nah, selain mencegah penyakit segala macam ya, kemudian menghindari pencemaran termasuk untuk manfaat di sanitasi. Nah, diharapkan lingkungan itu bisa bersih, sehat dan nyaman. Lanjut Pak. Nah, ruang lingkup higien sanitasi atau higien yang pertama adalah higien perorangan, kemudian higien makanan dan minuman. Ya, jadi perorangan itu di samping kita proteksi diri sendiri juga kita mengawasi juga makanan dan minum kita agar tidak terpapar oleh penyakit-penyakit ya. Memang kalau virus itu bukan oleh seperti binatang, vektor nyamuk, lalat itu bukan ya. Tapi kalau kita makan berdekatan dengan orang yang terkena virus ya, mungkin dalam waktu kurang dari 5 menit, dalam 5 menit ya, 1-2 menit ya, 1-2 menit pun kita makan itu kita juga terpapar orang yang sedang kena virus COVID ini ya. Mungkin dia bersin ya, dia batuk, dari pernapasannya bisa terkena ya, jadi itu. Lanjut Pak. Nah, pola hidup sehat apa? Adalah perilaku positif dalam kebiasaan hidup sehari-hari yang mempengaruhi baik terhadap kesehatan individu. Jadi kita harus berperilaku sehat ya, agar segala sesuatu yang sekitar kita juga berdampak positif. Dipaparkan oleh virus namanya coronavirus disease yang pertama tadi adanya di Cina, kemudian disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 ya, merupakan bagian dari pembentukan virus coronavirus. Nah, tanda-tanda umum dari penyakit corona ini adalah ada gejala pernapasan ya, pernah sampai sesak juga bisa ya, demam, batuk, sesak napas dan kesulitan bernapas. Ini kalau yang fatal ya, sampai sulit bernapas. Bila gangguan napas, sakit tenggorok, letih dan lesu. Gitu. Nah, ini rekomendasi rekomendasi bagaimana mencegah terhadap penyebaran infeksi virus. Salah satunya adalah mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun ya. Makanya kita ambil materi kita hari ini adalah tentang cara pembuatan sabun tangan handshop. Diharapkan bisa buat sendiri di rumah untuk rumah tangga ya. Jadi nggak usah beli lagi ya, dengan bahan-bahan sederhana yang ada. Ya, jadi ini wajib ditaruh di di sini kan ada di depan pintu ada wastafel, ada sabun, itu wajib. Kita nggak punya hand sanitizer, pakai sabun. Lebih baik pakai sabun dengan air mengalir dibandingkan kita pakai alkohol. Hand sanitizer kan isinya alkohol ya, malah lebih toksik ya. Oke. Kemudian di samping cuci tangan, kita harus menutup hidung dan mulut dengan siku dan lengan dan kalian batuk dan bersin. Jadi kalau kita lagi flu dan batuk kita harus bersin ya, ketika batuk namanya. Kemudian menghindari kontak dengan yang menunjukkan gejala penyakit, melakukan desinfeksi lingkungan. Jadi kalau ada yang terpapar virus, usahakan ruangnya itu disemprot. Memakai masker yang benar itu ya. Usahakan pakai masker itu, tuh yang pertama ya. Ini mungkin udah pernah Bapak baca juga atau pernah lihat ya, bahwa maskernya itu harus di puncak hidungnya itu harus dipencet ya, harus rata dengan hidung. Jadi jangan
jangan ngambang ya, begitu dipasang lihat dulu diratakan agar apa, angin juga nggak masuk ke dalam. Artinya apa, menghindari virus dari luar masuk ke dalam pernapasan kita, jadi harus tahu ya. Nah kalau buka maskernya pun jangan pegang dari maskernya ya, harus dari kupingnya, bukannya langsung ya. Jadi jangan pakai pegang, turunin gitu jangan ya. Itu ada langkah-langkahnya. Lanjut. Konsumsi makanan bergizi, menginformasikan kepada warga sekolah atau pengunjung agar tidak datang ke area publik jika tidak sehat. Jadi tadi saya bilang, kalau lagi tidak sehat jangan mobilisasi ya, jangan pergi-pergi deh, karena ke di rumah aja. Ataupun mungkin kalau ada yang lagi sakit, caranya juga jangan pergi, karena kita tidak tahu bapak itu pembawa penyakit atau tidak. Gitu, ya. Salam sejahtera. Pada pagi hari ini kita bersyukur alhamdulillah alamin selama perjalanan dari Jakarta sini kurang lebih 3 jam. Ya, banyak pengalaman dari kami selama perjalanan melihat kondisi atau wilayah geografis di sini ya. Ternyata menerima materi nanti Bapak dan Ibu diberikan kesehatan, ya diberikan kesehatan, kemudian juga menerima materi secara pengetahuan maupun keterampilan. Terus setelah selesai yang keduanya nanti salah satu penerapan dari sanitasi lingkungan itu adalah membuat sabun, ya membuat sabun cuci tangan, ya bukan itu sabun cuci tangan ya, bukan sabun untuk mandi, bukan sabun untuk cuci piring, tapi sabun cuci tangan. Masih mau pilih sekolah.